Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sel Mustika dengan NIM 25111764021, Prodi Ilmu Hukum kelas A. Di sini saya akan membuat video tugas tentang ilmu negara dari buku Sueno, lanjutan dari bab 2. George Jelnok membagi dua sistematis. Yang pertama yaitu Stadt Swiss Schaff dalam pengertian yang sempit. Yang kedua yaitu Rechtswissenschaft. Kemudian, Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama Allgemeine Sachlehre, yaitu ilmu negara umum. Yang kedua, Besondere Sachlehre, yaitu ilmu negara yang khusus. Kemudian, Allgemeine Sachlehre ini masih dibagi lagi dalam pertama, Allgemeine Sozialistenlehre. Ini menyelidiki negara sebagai gejala sosial dan dapat disamakan misalnya dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Jadi, pokoknya tekanan pada sifat sosial daripada negara itu. Yang kedua, Allgemeine Sachlehre ini menyelidiki negara dari segi yuridis. Sedangkan Besondere Staatslehre dibagi dalam Individualis Staatslehre. Ini penyelidikannya ditujukan kepada suatu negara yang tertentu, yang konkret. Jadi misalnya negara Indonesia, negara Inggris, dan sebagainya. Kemudian dari negara yang tertentu ini yang dipelajari lebih lanjut ialah lembaga-lembaga kenegaraannya, misalnya mempelajari badan perwakilan, badan pengadilan, kepala negaranya, dan sebagainya. Dua spesies Staatslehre ini menyelidikannya ditunjukkan kepada negara dalam pengertian yang umum, dan kemudian dari negara dalam pengertian yang umum ini dipelajari lebih lanjut ialah suatu lembaga negaraan yang khusus spesial, misalnya mempelajari badan perwakilannya. Maka kalau kita akan membandingkan antara ilmu negara yang individual dengan ilmu negara yang spesial, yang kedua-duanya itu sifatnya adalah khusus. Yalah bahwa kalau ilmu negara yang individual, yang khusus itu adalah negaranya. Jadi negaranya itulah yang tertentu yang khusus. Sedangkan kalau ilmu negara yang spesial, yang khusus itu adalah lembaga kenegaraannya yang diselidiki itu. Sebagai contoh, misalnya, kalau kita mempelajari badan perwakilan, kedudukan kepala negara, dan sebagainya dari negara Indonesia, maka adalah termasuk ilmu negara individual. Tetapi kalau kita mempelajari badan perwakilan dari negara-negara Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan Jepang misalnya, maka ini termasuk ilmu negara yang spesial. Sekarang, bagaimana kalau sistematik George Jelnok tersebut kita terapkan pada kurikulum yang kita laksanakan di sini, yaitu Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam kurikulum ini, seperti telah disebutkan, dikenal ilmu-ilmu yang berpihak negara, yaitu ilmu negara, hukum tata negara, dan hukum tata pemerintahan. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan pertama-tama ialah perbedaan antara suatu jenis yang berdiri sendiri, yaitu ilmu negara. Di situ pihak dengan kedua ilmu lainnya yang ada bersamaannya, yaitu ilmu-ilmu tentang negara yang kata-kata hukumnya tadi. Dengan demikian, maka kalau kita melihat yang kedua tadi, yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, sifatnya akan lebih mendekati dari ilmu negara individual dan sistematik George Jelnok. Dalam arti bahwa yang diselidiki atau yang dipelajari itu bukan negara dalam pengertian yang umum, tetapi penyelidikan itu ditujukan kepada negara yang tertentu. Jadi, misalnya menyelidiki, mempelajari, atau membicarakan hukum tata negara Indonesia. Sedangkan kalau ilmu negara itu sifatnya lebih mendekati ilmu negara yang spesialis dalam sistematik George Jelnok. Dalam arti bahwa yang diselidiki, yang dipelajari, atau yang dibicarakan adalah negara dalam pengertian yang umum. Jadi, pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan negara itu, hakikatnya apa, dan bagaimana terjadinya negara itu. Jadi, objek itu sifatnya adalah abstrak. Maka, kalau ilmu negara yang kita pelajari sekarang ini, kita masukkan dalam sistematik George Jelnok termasuk dalam ilmu negara yang spesial. Selanjutnya, yaitu bab 3 tentang asal mula negara. Kapankah timbulnya ilmu negara, pemikiran tentang negara, dan hukum?
Adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah bersamaan dengan adanya negara. Negara adanya mendahului. Jadi tegasnya adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur dari mulai adanya negara. Jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara telah ada. Kita ingat misalnya ada negara-negara seperti Babilonia, Mesir, dan Assyria. Negara-negara ini adanya sekitar abad ke-XVII sebelum Masehi, dengan sistem pemerintahannya yang sangat absolut. Tetapi di samping itu, pada zaman bangunnya peradaban manusia, ada juga raja-raja yang memerintahkan dengan baik hati, yaitu dengan memberikan undang-undang yang menjamin hak-hak daripada para warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya adalah Raja Babilonia yang bernama Hammurabi, yang memerintah sekitar tahun 1800 SM, yang terkenal mempersatukan negara-negaranya yang semula-mula terpecah-pecah. Jika di atas dikatakan bahwa adanya pemikiran tentang negara hukum itu tidaklah setua daripada adanya negara itu sendiri, lalu apakah kiranya yang menyebabkan keadaan itu demikian? Keadaan demikian ini dapat dijelaskan bahwa pada zaman purba atau zaman kuno, raja-raja itu memerintahkan dengan sewenang-wenang karena kekuasaan absolut. Orang tidak sempat mempersoalkan tentang negara, mengapa orang-orang yang tertentu itu berkuasa, sedangkan orang-orang lainnya tunduk, apa dasar kekuasaan penguasa itu, dan lain sebagainya. Ketidaksempatan itu tegasnya bahwa pada waktu itu orang mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat secara bebas. Tetapi, meskipun demikian, kita tidak boleh beranggapan bahwa pada zaman purba itu belum ada ilmu, karena pada zaman itu memang telah ada berbagai macam ilmu, misalnya ilmu perbintangan, ilmu kesehatan, ilmu kesusilaan, ilmu filsafat, ilmu pelayaran, dan sebagainya. Tetapi ilmu yang mandiri seperti yang dikenal orang sekarang ini belum ada, apalagi yang bersifat teratur dan sistematik. Karena pada zaman purba itu segala pembicaraannya dicampur aduknya saja. Misalnya suatu ilmu itu membicarakan ya filsafat, ya kesusilaan, ya kesehatan, ya pelayaran, dan sebagainya. Apalagi ilmu kenegara seperti yang kita bicarakan sekarang itu terang belum ada. Pada zaman purba itu belum ada ilmu kenegaraan yang mempersoalkan semua keadaan negara. Sebab ini adalah suatu ilmu yang mengandung bahwa bagi kekuasaan para penguasanya dan dapat mengancam kedudukan dan kewibawaan penguasa negara. Padahal penguasa pada zaman purba itu merupakan penguasa yang kekuasaannya bersifat absolut, wewenang menentukan hidup matinya seseorang. Jadi menguasai segala hidup di dalam negara, baik kehidupan yang sifatnya lahiriah atau keduniawian maupun kehidupan yang bersifat keagamaan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau penguasa itu kemudian menekan, melarang dan adanya pemikiran tentang negara dan hukum. Jadi, oleh karena ilmu negara itu menyangkut soal wewenang daripada penguasa. Dasar wewenang daripada penguasa, maka ilmu kenegaraan atau pemikiran tentang negara dan hukum itu baru dapat timbul dan berkembang bila susunan negara kemasyarakatan sudah mengizinkan akan adanya kebiasaan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Ingatlah bahwa ilmu itu hanya dapat timbul berkembang bila ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan kebebasan ini sangatlah bergantung pada sistem pemerintahan negara. Jika pemikiran tentang negara dan hukum itu tidak mendahului ataupun bersamaan tentang adanya negara atau pembentukan dan pertumbuhan peradaban, karena kemungkinan gejala sosial, gejala kemasyarakatan yang menampakkan diri setelah berabad-abad lamanya, setelah negara atau peradaban itu ada, maka pemikiran tentang negara dan hukum itu baru akan kita jumpai di tempat atau di negara di mana sistem ketatanegaraannya memberikan kemungkinan kepada warga negara untuk secara bebas mengeluarkan pemikiran dan pendapat secara kritis. Keadaan itu menurut sejarah kenegaraan terjadi mula-mula pada bangsa Yunani kuno dalam abad ke-5 SM, yaitu di Athena. Jadi, bangsa Yunani kuno lah yang pertama-tama memulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Dus kebebasan
berpikir dan mengeluarkan pendapat secara kritis dan jujur, dimulai dari bangsa Yunani kuno. Kalau demikian, apakah kiranya yang menyebabkan adanya keadaan demikian itu banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adanya sifat agama yang tidak mengenal ajaran Tuhan dan ditetapkan sebagai kaidah atau kanon. Kedua, keadaan geografi negara tersebut yang menjuruskan kepada perdagangan dan perantauan sehingga bangsa Yunani sempat bertemu dan bertukar pemikiran dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang ketiga yaitu bentuk negara, yaitu republik demokrasi, sehingga rakyat memerintah sedikit tentang tanggung jawab sendiri. Yang keempat yaitu kesadaran bangsa Yunani sebagai satu kesatuan. Yang kelima yaitu semuanya itu nomor 1-4 menjadikan orang-orang bangsa Yunani sebagai orang-orang yang ahli pikir dalam bernegara. Jadi, dengan demikian berpikir secara filosofis dan kritis sudah dimulai pada zaman Yunani kuno, yaitu di Melete, salah satu kota di Yunani. Tetapi pada waktu itu yang berkembang adalah filsafat barat dan perhatiannya pada mulanya ditunjukkan semata-mata kepada kosmos pada bentuk dan susunan alam semesta. Sedangkan sekarang perhatian itu ditunjukkan pada masyarakat manusia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Perlukah kiranya diperhatikan sebagaimana kiranya mulai sejarah pemikiran tentang negara dan hukum dari bangsa Yunani kuno itu. Setelah Raja Pricelus wafat pada tahun 429 SM di Athena, mulai berkuasa radikalisme demokrasi menjadi masalah bagi banyak orang dan meminta pemecahan dengan segera. Maka timbullah jadi zaman filosof Yunani yang besar. Banyak pemuda-pemuda minta ketegasan dan pemimpinan, oleh karena maka sebentar lagi akan mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Banyak orang yang hendak memenuhi keinginan itu semata-mata untuk kepentingan dirinya saja. Dari jauh datanglah mereka menawarkan jasa mereka, siap sedia menguraikan hal-hal yang didengar asal saja mereka diberi imbalan jasa mereka. Siap sedia menguraikan hal-hal yang didengar asal saja mereka diberi imbalan jasa yang layak. Negara asal mereka kebanyakan adalah Asia Kecil, yaitu daerah perbatasan dari peradaban Timur dan Yunani. Nama mereka ialah kaum sofis, tetapi sayang mereka itu kemudian akan mendapatkan nama yang buruk karena cara berpikir mereka. Mereka mengukur segala-galanya pada diri sendiri sehingga mereka membesarkan ketidaktentuan dan mereka membenarkan setiap orang sehingga objektiver sama sekali hilang. Mereka hanya menetapkan apa yang menjadi soal dengan menunjukkan pada keadaan bahwa apa yang hak untuk yang satu itu tidaklah demikian untuk yang lain, sehingga dengan demikian pertentangan-pertentangan dan perselisihan dibesarkan dengan tiada usaha mencari dan mencapai pemecahan soal secara umum. Demikianlah hanya pengertian-pengertian yang mereka berikan. Menurut anggapan mereka, hukum itu adalah hak dari terkuat yang dipaksanya pada orang-orang lain untuk kepentingannya sendiri. Cara berpikir yang demikian yang rupanya cocok dengan hubungan tara raja dengan rakyatnya di kerajaan-kerajaan timur bertentangan dengan pemikiran nasional daripada demokrasi Yunani Athena yang menentukan pedoman-pedoman yang baik untuk pemerintahan negara mereka dengan seorang pujangga besar dari Yunani kuno yaitu Socrates yang selalu bertukar pikiran dengan kaum sofis. Mulailah berkembang kesadaran pikiran kemasyarakatan bangsa Yunani. Justru Socrates selalu mencari ukuran-ukuran objektif tentang baik dan buruk, indah dan jorok, hukum dan tidak hukum, dan sebagainya. Ini semua akan dapat dikemukakan oleh karena sukma dan jiwa manusia merupakan bagian dari alam semesta. Zaman Yunani kuno. Dengan sekadar uraian di atas, sampailah kita pada pembicaraan mengenai salah satu pokok pembicaraan, yaitu asal mula negara, maksudnya dengan cara bagaimanakah sesuatu yang disebut negara ilmu terbentuk atau terjadi. Pemikiran itu telah dimulai sejak zaman Yunani kuno. Sarjana yang mengarahkan pemikiran ke arah itu adalah pertama yaitu Socrates, meninggal pada tahun 399 SM. Menurut Socrates, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pengertian manusia. Sedang tugas negara itu adalah menciptakan hukum yang
harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis daripada Socrates. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggap bertentangan dengan ajarannya, itu menaati undang-undang. Socrates meninggal karena dipaksa atau dihukum minum racun sebab dianggap merusak alam pikiran dengan kepandaiannya yang telah ada waktu itu, dan dengan tidak meninggalkan apa-apa, baik tulisan-tulisan yang ada telah dikuburkan ataupun yang masih berupa tulisan tangan. Bahwa Socrates hidup terus dalam alam pemikiran tentang negara dan hukum adalah terutama berkat muridnya yang termasyhur, yaitu Plato. Karena Plato di dalam buku-buku karangannya memberikan tempat utama bagi gurunya, yaitu Socrates. Dalam banyak hal buku Plato bersifat tanya jawab, sedangkan jawaban-jawaban itu diutarakan menurut ajaran gurunya, yaitu Socrates. Maka dengan demikian sampailah kita sekarang pada ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang dihasilkan oleh sejarah kenegaraan dari bangsa Yunani kuno. Bentuk negara Yunani kuno masih merupakan satu polis. Terjadinya itu mula-mula hanya merupakan benteng di sebuah bukit yang makin lama makin diperkuat. Kemudian orang-orang lain yang ingin hidup dengan aman ikut menggabungkan diri bertempat tinggal di sekeliling benteng itu, minta perlindungan keamanan, maka dengan demikian benteng itu dapat semakin meluas. Kelompok inilah yang menjadi dinamakan polis. Jadi negara pada waktu itu tidaklah lebih daripada satu kota saja. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Maka dalam keadaan yang demikian ini sebetulnya tidak ada kepribadian daripada orang-orang yang ada di dalam polis itu. Karena itu polis dianggap identik dengan masyarakat dan masyarakat itu dianggap identik dengan negara organisasi yang masih berbentuk polis. Dengan demikian, maka dapatlah kita mengerti sekarang mengapa pada zaman Yunani kuno itu dapat dilaksanakan suatu sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis, yaitu yang pertama yaitu negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut polis atau city-state, negara kota. Dua, persoalan di dalam negara dahulu itu tidaklah seruat dan berbelit-belit seperti sekarang ini. Lagi pula jumlah warga negaranya masih sedikit. Tiga, setiap warga negara kecuali yang masih bayi, sakit ingatan, dan budak-budak belian adalah negara minded dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah, dan sebagainya. Kalau di atas telah beberapa kali dikatakan bahwa pada zaman Yunani kuno itu sudah dilaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Itu yang dimaksud adalah demokrasi kuno atau demokrasi langsung, yang artinya bahwa setiap warga negara itu dapat ikut serta memerintah atau ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintah negara. Dengan demikian, inilah bangsa Yunani di dalam sejarah pemikiran negara tentang hukum menghasilkan ahli-ahli pemikiran besarnya. 2. Plato. Plato adalah murid terbesar dari Socrates. Ia hidup pada tahun 429 sampai 347 SM. Pada tahun 389, ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang bernama Akademia. Selama 40 ia mengajar sekolah tersebut, dan selama itu pula ia banyak menulis buku yang berlainan dengan guru, yaitu Socrates. Plato banyak meninggalkan buku-buku kenangannya. Buku-bukunya kebanyakan ditulis dalam bentuk tanya jawab, dan dalam percakapan itu gurunya Socrates selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Dengan cara demikian, Socrates selalu mendapatkan tempat yang istimewa dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Buku-buku Plato yang terpenting di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum adalah Politeia atau negara. Buku itu membuat ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum. Buku ini kemudian dilanjutkan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Politikos atau ahli negara. Dalam bukunya yang ia berikan nama Nomoi atau undang-undang. Ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-bukunya tadi banyak dipengaruhi alam pikiran Plato di lapangan filsafat, bahwa sesungguhnya alam pemikiran ialah yang melahirkan buku-bukunya tersebut. Maka sebelum membicarakan pokok-pokok
ajaran Plato tentang negara dalam hukum dalam bentuk buku-bukunya tersebut, baiklah kiranya dibicarakan terlebih dahulu secara singkat alam pikiran Plato dalam lapangan filsafat tersebut. Plato adalah pencipta daripada ajaran cita-cita idealer yang oleh karena itu kemudian aliran filsafatnya disebut idealisme. Menurut ajaran Plato, maka hakikat kebenaran itu terdapat dalam idea manusia. Segala sesuatu yang ada di luar dari manusia itu sebetulnya hanyalah merupakan bayangan saja daripada apa yang telah ada di dalam dunia idea. Manusia bentuk daripada benda-benda yang ada di luar diri. Manusia adalah tidak sama. Misalnya kuda itu ada hitam, ada yang putih, ada yang besar, ada yang kecil, dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, kita telah mengetahui bahwa benda-benda kuda tersebut adalah sejenis. Sebabnya ialah karena bentuk yang murni dan benda baru, benda ini sebenarnya bukanlah benda yang sama sekali baru, karena benda itu hanyalah sekedar mengingatkan kembali pada bentuknya yang murni yang sudah ada terlebih dahulu di dalam kedua idea. Atau oleh karena jiwa manusia itu telah berada lebih dahulu dalam alam idea, cita-cita murni, sebelumnya memasukkan badan kita di sana, ia telah melihat ide atau cita dari kuda, kemudian ia kenakan kuda tersebut dalam bentuk yang sudah ada pada manusia waktu ia lahir. Mencari ilmu pengetahuan berarti menimbulkan kembali ingatan-ingatan dan terbit dari kemudian jiwa kita akan dunia idea di mana jiwa kita akan dunia berada. Dengan ajaran inilah Plato menjadi ahli pemikiran yang pertama yang menerima paham adanya tanpa perbedaan alam serba cita, dan pikiran atau ajaran yang demikian itu timbul karena pengaruh pergaulan dengan kaum Sofis. Dengan demikian, ia lalu beranggapan bahwa segala pengetahuan yang diperoleh hanya dengan melalui panca indera atau sifatnya adalah sangat relatif. Karena pengetahuan yang sempurna itu dapat dilahirkan dari alam rohania. Ajaran Plato seperti tersebut di atas nanti akan banyak pengaruh di dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Misalnya di dalam ajaran tentang tujuan negara, Plato mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui apa, mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya. Sedangkan yang dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja. Maka itu pimpinan negara atau pemerintahan negara sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja. Hal ini akan dibuktikan secara dialektis oleh Plato di dalam ajarannya tentang bentuk-bentuk negara. Sekarang, bagaimanakah ajaran Plato asal mula negara atau terbentuknya negara? Ajarannya adalah sangat sederhana. Menurut Plato, negara itu timbul karena kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampulah memenuhi kebutuhannya. Karena itu sesuai dengan kecapapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Tentang hakikat negara. Mengenai hal-hal ini, Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di negara itu. Oleh karena itu, negara itu sebetulnya pada hakikat merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh sebab itu, negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu. Mengenai bentuk-bentuk negara, hal ini sebetulnya masuk di dalam pembicaraan mengenai klasifikasi negara, tetapi mengingat karena dalam hal ini pun Plato banyak memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya, maka kiranya agar tidak terputus di dalam kita membicarakan ajaran Plato ini, baiknya soal kita membicarakan ini terlebih dahulu. Sebelumnya, Plato mengemukakan ajaran tentang bentuk-bentuk negara didahului mengemukakan suatu pertanyaan. Ilmu negara itu pertama-tama harus mengemukakan sesuatu soal yang bersifat kesusilaan, keadilan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, dan satu soal yang diajukan oleh Plato ialah dapatkah orang jahat itu berbahagia? Karena meskipun di mana-mana telah diajarkan tentang kesusilaan, kebajikan, keadilan, toh tentu masih ada orang yang tidak mau melaksanakan. Yang meskipun demikian, orang-orang jahat itu sendiri dapat juga menganjurkan kepada orang-orang lain untuk berbuat buruk. Ingat saja akan kata-kata pepatah, sapu itu kotor, tetapi tidak juga untuk membersihkannya.
Pemecahan soal yang diajukan Plato itu dapat dicari dan ditemukan uraiannya mengenai bentuk-bentuk negara. Menurut Plato, ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat-sifat tertentu daripada jiwa manusia. Bentuknya daripada sesuatu negara itu tidak dapat hidup bertahan kekal. Oleh karena sifat-sifat jiwa manusia yang merupakan dasar-dasar kehidupan yang prinsipal yang dijalankan sejauh mungkin, itu merubah keadaan mereka menjadi buruk dan akhirnya memusnahkan mereka sendiri. Perubahan keadaan inilah yang mempengaruhi secara langsung terhadap bentuk negara. Mengapa demikian? Sebabnya ialah bahwa sesungguhnya bentuk daripada suatu negara itu ditentukan oleh sifat daripada orang-orang yang memegang pemerintahan itu. Selanjutnya, sifat daripada orang-orang itu ditentukan oleh sifat jiwanya manusia yang merupakan dasar kehidupan prinsipal. Dengan demikian, dapatkah dimengerti bahwa orang yang adil adalah orang yang budiman dan baik, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang jahat dan tidak berpengetahuan. Ini adalah pencerminan dari jiwa yang baik akan memerintah baik, sedangkan jiwa yang jahat akan memerintah buruk. Jadi demikian sifat kejiwaan manusialah yang sesungguhnya menentukan sikap dan perbuatan manusia. Sekarang marilah kita coba memahami ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara. Menurut Plato, puncak daripada bentuk negara itu adalah aristokrasi. Ini adalah bentuk negara di mana pemerintahannya ini dipegang oleh para cerdik, pandai, dan dalam menjalankan pemerintahannya itu berpedoman pada keadilan. Disinilah para budiman itu memerintahkan sesuai dengan pikiran keadilan, segala sesuatu ditunjukkan untuk kepentingan bersama agar keadilan dapat merata. Tetapi sesuai dengan sifat-sifat jiwa manusia yang selalu berubah, pemerintahan seperti ini tidak dapat bertahan lama karena golongan yang memegang pemerintahan itu lebih condong kepada keinginan untuk mencapai kemansyuran dan kehormatan bagi keadilan. Perubahan ini mungkin juga terjadi pada anak keturunannya karena mereka mendapatkan kekuasaan itu secara mudah, maka lalu kurang bertanggung jawab. Mereka memegang pemerintahan itu tidak ditunjukkan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, sedangkan kepentingan umum diabaikan. Maka apabila pemerintahan aristokrasi itu tidak lagi dijalankan untuk kepentingan umum dan tidak lagi berdoman pada keadilan, karena keburukannya telah melanda mereka dan mengubah keadaan. Karena keburukan telah melanda mereka dan merubah keadilan, terjadilah perubahan dari aristokrasi tentang timokrasi. Di dalam timokrasi ini, segala tindakan daripada penguasa hanya dilaksanakan dan ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Kekayaan dan pendapatan negara digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, menjadi milik sendiri. Oleh karena itu, kemudian kekuasaan negara jauh dan dipegang oleh kaum hartawan, dan ini menimbulkan milik pribadi atau milik partikular, sehingga di dalam masyarakat yang mendapatkan penghormatan hanya mereka yang kaya-kaya saja. Akhirnya malahan diadakan undang-undang yang menentukan bahwa yang dapat atau yang berhak memegang pemerintahan itu hanyalah orang-orang yang kaya saja. Sifat jiwa orang-orang yang memegang pemerintahan ini mempengaruhi sifat pemerintahannya, dan dengan perubahan sifat pemerintahnya itu mengakibatkan perubahan bentuk negara dari demokrasi menjadi oligarki. Dalam pemerintahan oligarki ini, maka orang-orang yang memegang pemerintahan, yaitu orang-orang kaya-kaya tadi, mempunyai hasrat atau kecenderungan ingin lebih kaya lagi. Keadaan ini menimbulkan kemelaratan umum. Oleh karena itu, lalu sebagai besar daripada anggota masyarakat terdiri daripada orang-orang miskin, sedangkan tekanan dari pihak penguasa semakin bertambah berat. Maka setelah rakyat yang sebagian besar terdiri dari beberapa orang miskin itu menyadari bahwa keadaannya, bersatulah mereka memberontak melawan para hartawan yang memegang pemerintahan. Setelah pemerintahan negara pindah ke negara tangan rakyat, maka tentunya yang akan diperhatikan adalah kepentingan rakyat, kepentingan umum, negara di mananya pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan kepentingan umumnya. Demokrasi yang dinamakan demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi ini, prinsip yang diutamakan adalah kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi akhirnya, karena kemerdekaan dan kebebasan ini sangat didewa-dewakan, timbulnya penyalahan gunanya. Timbullah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas. Orang ingin merdeka semerdeka-merdekanya, yang sebebas-bebasnya. Keadaan demikian ini disebut anarki, yaitu keadaan di mana setiap orang yang berbuat sesuka hatinya. Orang tidak lagi mau diatur, tidak lagi mau diperintah, karena orang ingin mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Maka keadaan itu lalu menjadi kacau balau.
Dalam keadaan demikian ini, dihendaki timbulnya pemimpin yang keras, yang kuat, yang dapat mengatasi kekacauan itu. Maka lalu dicatat seseorang yang dianggap mempunyai bakat pemimpin atau diserahkan memegang pemerintahan. Jadi sekarang pemerintah hanya dipegang oleh satu orang saja. Dalam keadaan demikian, hasrat daripada penguasa adalah menjaga supaya tidak persaingan terhadap dirinya, dan untuk ini penguasa tidak segan-segan mengasingkan dan menyingkirkan semua musuh-musuhnya atau saingannya. Tidaklah demikian adalah juga daripada keadilan. Negara yang berpemerintah dengan disebut tirani, negara yang demikian adalah pemerintahan yang sangat jauh dan cita-cita keadilan. Sebab orang Trian itu selalu berusaha menekan rakyatnya. Dengan ajaran di atas, Plato telah membuktikan melalui jalan dialektika bahwa aristokrasi lah yang merupakan pemerintahan yang telah baik, karena hanya keadilanlah yang yaitu suatu susunan pemerintah dari dan dijalankan oleh orang-orang yang berbakat dan bijaksana yang dapat menentukan bahwa kebahagiaan mereka inilah yang dapat mencapai tujuan negara, yaitu mencapai ideal yang sesungguhnya. Di sanalah Plato memasukkan pengajaran filsafatnya, sedangkan yang terjelek adalah Triani. Hal ini kecuali apa yang telah diuraikan di atas oleh Plato dijelaskan lebih lanjut bahwa sebagai berikut kehidupan jiwa seorang Triani sebagai makhluk yang paling tak berbahagia, maka tampaklah seorang penjahat sebagai yang hendak memuasakan segala keinginannya. Meskipun seorang Trian berada di puncak kekuasaan, ini menjadi mangsa dari semua nafsunya, karena itu sesungguhnya ia lebih sengsara daripada rakyatnya sendiri yang diperintahkan. Ia menyerupai negara yang diperintahkannya itu. Tiada keadaan dapat dipikirkan yang lebih menyedihkan daripada keadaan seorang Trian, sebab ia senantiasa berhadapan dengan keinginan yang lama makin tambah besar. Oleh karena itu, ia menciptakan keadaan yang sebaliknya daripada yang diinginkan. Karena tingkah lakunya itu, ia tidak dapat mempercayai orang-orang lain lagi, bahkan terhadap dirinya sendiri, atau hidup yang keadaan dengan tidak berdaya. Selalu digoda oleh ketakutan, dapatkah ia mempercayai orang-orang yang menjaganya? Sebab barang siapa yang tidak menyenangi orang lain, takut tidak akan disegani oleh orang lain pula dan minum. Ia takut akan diracuni oleh dalil-dalilnya sendiri. Sewaktu itu ia makan dan minum. Ia takut akan diracuni oleh orang. Sewaktu itu ia beristirahat dan tidur. Ia takut akan diseragap atau dibunuh oleh orang lain. Ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Bukanlah orang demikian itu menjadi contoh terbaik? Beberapa orang yang mengejar kejahatan itu tidak berbahagia, melainkan menjadi orang yang sangat merencanakan hatinya. Demikianlah Plato menggambarkan seorang Trian yang satupun dari perasaan hatinya itu disembunyikan, dan tidak dikiranya maksudnya untuk menjelaskan jalan dialektanya yang menunjukkan bahwa Trianilah yang merupakan negara terjebak, sedangkan yang terbaik adalah aristokrasi. Plato juga mengadakan penggolongan orang-orang yang ada di dalam negara itu atas 3 golongan. Ini berhubungan dengan pendapatan mengenai asal mula negara, yaitu bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam macam yang tidak mungkin demikian dipenuhi tanpa orang itu mengadakan kerjasama. Dari sini lalu ditarik persamaannya antara sifat-sifat dengan negara sifat-sifat manusia yang menghasilkan 3 macam sifat, yaitu yang pertama yaitu sifat kepandaian pikiran, yang kedua sifat keberanian, dan yang ketiga sifat karena adanya kebutuhan yang beraneka macam. 3 sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang di dalam negara khayalan Plato, yaitu yang pertama yaitu golongan pertama, golongan penguasa. Ini adalah golongan yang memerintahkan, yang mana golongan ini hendaknya terdiri dari orang-orang yang pandai, ahli pikiran, ahli filsafat. Kedua, golongan tentara. Ini adalah golongan yang menjaga keselamatan negara, yang harus mendapatkan didikan khusus untuk menjalankan tugasnya itu, dan untuk itu pertama-tama dibutuhkan adanya siasat keberanian. Yang ketiga, golongan penguasa atau pekerja. Inilah golongan yang bertugas memenuhi kebutuhan benda atau material daripada orang-orang yang hidup di dalam negara. Dalam uraian di atas telah diketahui bahwa Plato adalah seorang yang idealis, maka aliran filsafatnya dinamakan idealisme. Pula
Telah diketahui ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara yang disebutkan ada 5 macam bentuk negara dari ajaran Plato tersebut. Yang merupakan keanehan ialah bahwa ajaran Plato itu dapat dengan mudah kalau dipraktekkan dalam negara yang oleh Plato dianggap yang paling buruk, yaitu dalam bentuk triani. Tetapi dalam ajaran-ajaran lebih lanjut, Plato agaknya mengadakan perubahan pemikiran, karena ia tidak saja hanya memperhatikan tentang apa yang dicita-cita, tetapi di samping itu ia juga mengutamakan dunia panca indera, kenyataan, dan mulai mempersoalkan keadaan yang sifatnya senyatanya menurut syarat-syarat tertentu. Di dalam bukunya yang bernama Politikos, Ahli Negara, Plato menyelidiki soal-soal pemerintahan. Di sini ia membedakan seseorang penguasa dicita-citakan dari seorang ahli negara. Seorang ahli negara yang baik, yang sejati, yang harus berpendirian sesuai dengan politika dan harus selalu berusaha ke arah kebajikan. Seandainya ia mengetahui segala sesuatu, maka undang-undang negara serta ada kebiasaannya itu sudah tidak diperlakukan lagi, seperti hanya dalam negara yang sejati. Tetapi oleh karena ini, ia demikian halnya, maka undang-undang negara dan adat kebiasaan itu sangatlah penting perannya. Karena ini dianggap sebagai suatu pertanyaan yang kehendaknya dan dari pengalaman-pengalaman yang bersifat praktis. Pendapat Plato yang demikian ini menimbulkan pembagian baru daripada bentuk-bentuk pemerintahan, dan dalam pembagian ini mempergunakan kriteria ukuran atau dasar dua hal. Yang pertama yaitu jumlah orang yang memegang pemerintahannya, yang kedua yaitu relasi atau hubungan antara penguasa dengan perundang-undangan, dalam arti di negara itu ada undang-undang atau tidak. Kalau dalam negara itu ada undang-undang untuk memerintahkan, maka monarki adalah merupakan bentuk yang paling baik. Di sini pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi diatur dengan undang-undang. Kemudian bentuk aristokrasi, dan akhirnya dibentuk demokrasi. Sedangkan kalau dalam negara itu tidak ada undang-undangnya, maka bentuk yang paling baik adalah demokrasi. Sesudah itu oligarki, dan akhirnya triani. Yang terakhir ini adalah merupakan bentuk yang terburuk, karena triani merupakan pemerintah sewenang-wenang yang murni, sedang demokrasi yang terkait oleh perundang-undangan itu menurut Plato adalah negara lemah dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan undang-undang. Dalam bukunya Nomoi, Undang-Undang, kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang negara hukum berbelok arah dan darinya cita-cita kepada dunia kenyataan dan dari idealisme kepada realisme. Meskipun realisme itu tidak mampu mendesak seluruhnya kepada idealismenya. Dalam waktu hidupnya, ajaran-ajaran Plato itu dianggap sebagai permainan pemikiran daripada kaum penggemarnya. Tetapi zaman-zaman kemudian, lebih setelah Plato meninggal dunia, ajaran-ajaran itu mempunyai nilai dalam arti besar, seperti nanti pada abad-abad pertengahan, ajaran-ajaran itu dapat mengangkat manusia ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Selain itu, memang banyak persamaannya tata negara yang diciptakan Plato dengan negara Gereja Katolik dalam abad-abad pertengahannya. Ketiga, Aristoteles. Aristoteles adalah murid terbesar dari Plato. Ia hidup antara tahun 384 sampai 322. Ia adalah putra dari Nikomakhus, seorang tabib pribadi pada istana raja di Macedonia. Pada waktu itu ia berusia 17 tahun. Ia pergi ke Athena yang menjadi murid Plato. Ia pada tahun 342 diberi tugas yang maha berat, tapi kemudian oleh Raja Philippus untuk mendidik putranya Iskandar Zulkarnain, Alexander yang Agung, yang kemudian hari beliau ini menciptakan imperium kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid yang terbesar daripada Plato, namun di dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan yang waktu hidup, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajaran-ajarannya. Perbedaan ini antara lain yaitu Plato dalam ajaran-ajaran masih mencampur aduknya semua objek penyelidikannya, sedangkan kalau Aristoteles telah memisahkan, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika, dan tentang negara dalam bukunya yang bernama Politika. Sebetulnya isi daripada keduanya buku ini adalah sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimasukkan sebagai buku rangkaian, yaitu Etika merupakan pengantar daripada Politika, sebab kesulitan keasusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, kalau Plato adalah pencipta
idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda yang dari luar diri manusia yang dapat dilihat atau dianggap dengan panca indera itu adalah sebagai bayangan saja daripada benda-benda dalam bentuk yang murni yang berada di dunia lain yang cita-cita atau dunia ideal. Sedangkan kalau Aristoteles adalah seorang pencipta daripada ajaran idealisme, Aristoteles memang melanjutkan cara berpikir Plato, yaitu dari idealisme ke realisme. Tetapi karena Aristoteles kemudian ingin menyelidiki sifat-sifat umum daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, maka timbullah ajaran ilmu pengetahuan, yaitu prima philosophia, yaitu ajaran filsafat yang pertama yang mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada, yang mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi menurut Aristoteles, atau hakikat daripada suatu benda itu berada pada bendanya itu sendiri. Hakikat atau bentuk daripada sesuatu benda itu berada pada zat, sehingga orang harus mencari kesatuan objektif dalam bentuk yang banyak itu. Benda itu adalah semata-mata suatu substansi, jenisnya adalah merupakan suatu hal yang berada di tempat keduanya. Walaupun demikian, barang yang umum itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ia berada pada benda yang khusus itu. Yang umum itu adalah menurut nilai dan tingkahnya yang pertama, dan benda yang sebenarnya untuk diketahui. Tetapi perbedaan ajaran filsafatnya yang demikian itu mengakibatkan perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles tentang negara dan hukum. Aristoteles tidak membedakan antara dunia cita-cita dengan dunia segala-gejala. Tetapi pemikiran ditunjukkan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dengan demikian kiranya akan dapat terciptanya hal yang bersifat umum daripada barang-barang khusus yang tak terhitung banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles yang pun beranggapan bahwa negara yang dimaksud dengan kepentingan warga negara supaya mereka itu dapat hidup dengan baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles, mengapa negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggal, yaitu kesempurnaan dari manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealis. Hal ini yang demikian akan dapat kita pahami, kita melihat dan memperhatikan keadaan dalam demokrasi, di mana kalau dunia itu, di mana rakyat yang dahulunya merdeka itu dikuasai oleh seorang asing yang memerintah dengan kekuasaan tak terbatas. Jadi dengan demikian, seadanya unsur yang harus merupakan dasar untuk pikiran yang universal termasuk negara dan dijadikan ukuran dari perbuatan-perbuatan juga bagi pemerintahan penguasa. Hal ini kiranya akan tidak mungkin karena akan dikelasukan oleh penguasa dari kerajaan yang absolut. Lebih-lebih kekuatan pemerintahan yang ada itu merupakan kekuasaan asing. Maka dari itu sistematik buku Aristoteles adalah sangat berkelainan dengan sistematik buku Plato. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan bahwa negara merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu, cara berpikir yang bersifat analisis. Dalam bukunya Etika dilanjutkan dalam bukunya Politika untuk dapat menerangkan asal mula dan perkembangannya negara. Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi satu kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok bergabung lagi hingga menjadi desa. Dan desa itu bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan satu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodrat adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian menurut Aristoteles, adanya negara itu menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodrat tidak dapat dipisahkan dari negara, sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial atau puson politikon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya manusia itu tidak merupakan binatang atau dewa, ialah menjadi baik karena pergaulan di dalam masyarakat atau di dalam negara, sebab dasar negara adalah keadilan. Kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan atau mencapai kebahagiaan. Bahwanya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan negara, karena adalah ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam dan keadaan persekutuan. Yang dimaksud di sini adalah hanya kebahagiaan perwian saja.
kebahagiaan akhir tidak disinggung-singgung, sedangkan kebahagiaan seorang sangat bergantung pada kebahagiaan negara. Jadi manusia hanyalah dapat bahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara. Karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan manusia lain memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka dalam pertimbangan antara manusia dengan negara, negaralah yang primer, negara yang diutamakan, sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang mengutamakan kepentingan atau masyarakat itu disebut kolektivisme. Jadi pendapat Aristoteles mengenai susunan dan hakikat negara atau masyarakat adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, suatu organisme, yaitu suatu kebutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian itu, negara selalu mengalami timbul, berkembang, pasang surut, dan kadang-kadang mati. Sama halnya dengan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia atau individu hanya merupakan bagian saja daripada organisme tadi, dan tidak mempunyai dasar hidup sendiri, serta tidak dapat terlepas dari kesatuannya tadi, yaitu negara. Oleh karena yang merupakan keutuhan itu adalah negara, sedangkan manusia itu hanya merupakan bagian saja daripada yang tidak terlepas, maka yang punya kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi-segi kehidupan, segala hal yang diatur oleh warga. Dengan demikian kekuasaan negara absolut, dan nasib warga negara itu tergantung pada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negaranya akan juga makmur. Siapakah sekarang yang harus memegang kekuasaan negara ini? Jawabannya atas pertanyaan ini dicari dengan menentukan siapakah sesungguhnya yang dimaksud warga negara itu. Tetapi ingat bahwa yang dimaksud dengan negara di sini adalah negara model. Maka dalam hal ini kaum buruh bukanlah warga negara model. Demikian pula anak-anak, bahkan wanita, apalagi budak belian, semua itu bukan warga negara daripada negara model, sebab yang dianggap sebagai warga negara hanyalah mereka yang tidak usah bekerja untuk dirinya sendiri, karena itu adalah orang-orang merdeka. Apakah yang dimaksud dengan negara model itu adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum? Maka dari itu harus dibedakan negara-negara yang lain. Dapatnya membedakan ini setelah mengetahui kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara. Maka dengan demikian sampailah pada uraian mengenai bentuk-bentuk negara. Mengenai jenis-jenis bentuk negara, Aristoteles membedakan dalam jenis bentuk, yang kemudian tiap-tiap jenis itu dibedakan lagi menjadi dua. Adapun dipergunakan sebagai kriteria yang menguraikan bentuk-bentuk negara itu dalam dua hal, yaitu jumlah orang yang memegang pemerintahan. Maksudnya pemerintahan itu hanyalah dipegang oleh seorang saja atau berapakah orang, jadi oleh golongan kecil ataupun oleh golongan pada prinsipnya, sebab rakyat jadi oleh golongan terbesar. Dua, yaitu sifat atau tujuan pemerintahannya. Maksudnya pemerintahan ini ditujukan untuk kepentingan umum, ini yang bersifat baik, atau pemerintah itu hanya ditunjukkan kepentingan para penguasa, ini yang jelek. Berdasarkan dua kriteria tersebut di atas, maka menurut Aristoteles didapatkan bentuk negara-negara. Yang pertama yaitu negara di mana pemerintahnya hanya dipegang oleh suatu orang saja, jadi kekuasaan itu hanya terpusat pada suatu tangan. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama negara di mana pemerintahnya hanya dipegang oleh satu orang saja dan pemerintahannya itu ditunjukkan untuk kepentingan umum, jadi yang bersifat baik. Negara ini disebut monarki. Yang kedua, negara di mana pemerintahnya yang dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditunjukkan oleh kepentingan si penguasa itu sendiri, jadi ini bersifat jelek. Negara itu disebut tyranny. Yang kedua, selanjutnya, negara di mana pemerintahan itu dipegang oleh beberapa orang, jadi suatu golongan kecil saja. Di sini pun sesungguhnya kekuasaan negara itu dipusatkan tetapi tidak pada satu tangan orang, melainkan pada satu organ dan badan terdiri dari beberapa orang. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, negara di mana pemerintahnya itu dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya itu baik, karena pemerintahan itu ditunjukkan untuk kepentingan umum. Negara ini disebut aristokrasi. Yang kedua, negara di mana pemerintahnya itu dipegang oleh beberapa orang tetapi sifatnya itu jelek, karena pemerintahnya itu hanya ditunjukkan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara ini disebut oligarki. Yang ketiga, yaitu negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat. Ini yang dimaksud bahwa memegang pemerintahan itu pada prinsip dasar adalah rakyat itu sendiri, setidaknya oleh segolongan besar pada rakyat. Dibedakan menjadi berdasarkan sifatnya, yaitu negara di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik, karena memperhatikan
kepentingan umum dan rakyat. Negara ini disebut republik atau republik konstitusional. Yang kedua, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat, tetapi sifat pemerintahnya itu jelek karena pemerintahan itu saja hanya ditunjukkan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja. Meskipun dalam negara ini dikatakan bahwa pemerintahan itu dipegang oleh rakyat, tetapi dalam praktek pemerintahan itu ya hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut demokrasi. Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles merupakan mungkin oleh karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekadarnya, tetapi soalnya sekarang apakah keadilan itu? Sebabnya kadang-kadang orang mengira bahwa itu telah berlaku adil karena ia telah berikhtiar berlaku adil. Dan sebagaimanakah orang harus melaksanakan keadilan? Sebab bukankah seorang yang beralat itu dapat menjadi seorang triani? Dan kalau toh dalam negara itu adanya undang-undang, bukankah bahwanya undang-undang dalam negara itu hanya berasal dari golongan triani atau golongan oligarki atau golongan demokrat? Jadi di manakah kekuasaan negara itu harus berada? Menurut Aristoteles, kekuasaan negara itu harus berada pada tangan golongan warga negara atau rakyat yang berkumpul, merupakan satu kesatuan yang semuanya telah mempunyai kecerdasan dan kebajikan dan cukup, di mana kelebihan dan kekurangan yang berimbang. Inilah keadilan, yaitu terlaksananya kepentingan umum. Kemudian kedaulatan pemerintahan itu biasanya dilaksanakan oleh seseorang, oleh golongan berdasarkan undang-undang. Undang-undang biasanya samar-samar karena bersifat umum dan biasanya menghendaki menyelesaikan seseorang. Tetapi bukankah bahwa orang itu dipengaruhi oleh sifat nafsunya atau kepentingannya sendiri? Mengapa undang-undang yang berakar pada tata asusila adalah lebih kuat dan lebih stabil daripada undang-undang yang tertulis? Karena undang-undang yang pertama adalah selalu menuju ke penghidupan yang sempurna. Penghidupan yang sempurna adalah penghidupan yang menuju kepada kebajikan. Orang tak dapat merasa berbahagia apabila ia tidak berbuat atau berlaku baik. Demikianlah pendapat Aristoteles bahwa menaklukkan negara tetangga dengan kemauannya atau tidak adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan politik pemerintahan yang tidak bijaksana. Tetapi suatu negara harus tahu membela diri. Dengan pendapatnya demikian, tertimbul konsekuensi dan pendiriannya bahwa republik konstitusional adalah merupakan bentuk negara yang terbaik. Karena pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang, oleh beberapa orang saja, akan besar kemungkinan terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan. Karena keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh marah, dendam atau nafsu, tetapi atau pemerintahan itu dipegang oleh seluruh rakyat atau golongan terbesar pada rakyat. Keputusan yang diambil atas dasar sifat marah dan sebagainya itu tadi akan sedikit kemungkinan terjadi. Lain daripada itu, Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang bersifat adil abadi karena di dalam bentuk-bentuk pemerintahan di dalam dirinya telah mengandung benih-benih perkosaan diri atau semacam revolusi. Hal ini dapat dihindarkan oleh karena sudah merupakan pembawaan daripada sifat-sifat manusia. Sebagai contohnya, misalnya ada golongan yang menghendaki adanya persamaan antara sesama manusia karena mereka merasa atau menganggap dirinya sama dengan orang lain, baik dalam percakapan atau kemampuannya. Tetapi sebaliknya, ada pula golongan yang menghendaki atau menginginkan adanya perbedaan karena mereka merasa atau menganggap dirinya tergolong orang yang istimewa, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Maka mereka lalu meminta keistimewaan dalam perlakuan yang dilakukan terhadap mereka. Jadi pokoknya mereka ingin berbeda dari orang lain. Selanjutnya kita harus ingat bahwa tiap-tiap bentuk pemerintahan itu tidak dapat memuaskan bagi setiap orang. Artinya bahwa setiap orang tidak selalu merasa diperlakukan adil. Jadi tentu ada mereka perlakukan tidak adil. Golongan mereka inilah yang merupakan benih-benih diperlakukannya pemerkosaan diri atau revolusi yang setiap waktu dapat meletus menggabungkan pemerintahan yang ada dan kemudian menggantikan. Inilah pula sebabnya tidak ada bentuk pemerintahan yang kekal abadi. Hanya saja dalam negara yang berbentuk republik konstitusional, benih-benih tersebut sangat kecil sekali adanya dan pelaksanaan pun mengalami kesukaran. Karena hal yang demikian itu adalah berarti perkosaan atau revolusi terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, negara yang pemerintahan republik konstitusional merupakan yang terbaik. Teori ini perkosaan diri atau revolusi ini nanti lebih tegas terdapat di dalam ajaran Pobius, jadi nanti akan dibicarakan di bawah. Jadi menurut Aristoteles, bentuk negara yang terbaik itu adalah republik konstitusional. Hal ini adalah berlainan dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa negara terbaik itu adalah aristokrasi. Atau perbedaan pula dengan pendapat Thomas Aquinas, seorang sarjana abad pertengahan yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Sebab menurut pendapat Thomas Aquinas, bentuk yang terbaik adalah monarki. Hal ini semua disebabkan karena perbedaan yang terbaik
Dalam hipotesa tentang tujuan negara, menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kesempurnaan dari diri manusia sebagai anggota masyarakat, sedangkan di sini yang diutamakan adalah masyarakat, sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Jadi, dengan singkat, tujuan negara adalah kepentingan umum, sedangkan kalau menurut Plato, tujuan negara adalah kepentingan atau mencapai idea yang sebenarnya. Thomas Aquinas lain lagi pendapatnya. Menurut beliau, negara tujuannya adalah mengusahakan adanya kesatuan. Akan tetapi, pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa negara atau masyarakat itu merupakan bagian yang tertinggi dalam abad berikutnya akan mendapatkan penilaian lain dari sarjana berikutnya, ialah Epicurus. Sekian video yang saya buat tentang ilmu negara dari buku Soheno. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.